Halo semua, kami dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pengertian hukum dagang. Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur aktivitas perdagangan dan juga aktivitas bisnis. Hukum ini berlaku untuk semua jenis kegiatan usaha yang melibatkan peredaran barang, jasa, dan modal antar pelaku usaha. Dalam hukum dagang, terdapat peraturan mengenai hak dan juga kewajiban yang mengikat bagi para pihak dalam transaksi komersial. Salah satu dasar hukum utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang kita kenal dengan KUHD yang mengatur perjanjian jual beli, perseroan, pengangkutan, dan juga asuransi. Perkembangan ekonomi dan teknologi turut serta mempengaruhi hukum dagang, termaksud munculnya aturan-aturan baru yang mengatur transaksi digital. Yang berikut fungsi dan tujuan hukum dagang. Hukum dagang memiliki beberapa fungsi penting, di antaranya yaitu yang pertama, kepastian hukum bagi para pelaku usaha sehingga transaksi bisa berjalan secara adil dan transparan. Yang kedua, melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian bisnis. Yang ketiga, menciptakan stabilitas ekonomi dengan mengatur hubungan antara pengusaha, konsumen, dan investor. Yang keempat, mendorong keadilan dalam perdagangan seperti dengan pengaturan kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dalam kontrak dagang. Tujuannya adalah menciptakan keteraturan dalam aktivitas perdagangan, mencegah terjadinya sengketa, dan menjaga kepercayaan dalam hubungan bisnis. Selanjutnya itu jenis-jenis perusahaan dalam hukum dagang. Jadi, hukum dagang mengatur beberapa bentuk perusahaan yang umum dan diantaranya itu adalah yang pertama, perusahaan perseorangan. Jadi, perusahaan perseorangan ini di mana seorang individu menjalankan usaha dengan tanggung jawab pribadi atas seluruh resiko usaha. Nah, yang kedua yaitu perseroan terbatas atau PT. Jadi, perseroan terbatas atau PT adalah perusahaan berbadan hukum dengan pemisahan antara kekayaan pribadi pemegang saham dan kekayaan perusahaan, dan PT tunduk pada undang-undang perseroan terbatas. Yang ketiga yaitu firma. Jadi firma adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih individu yang menjalankan usaha secara kolektif. Tanggung jawab firma bertanggung jawab renteng. Artinya seluruh anggota firma bertanggung jawab atas kewajiban firma. Setiap jenis perusahaan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda terkait modal, kewajiban, dan pengurusan. Yang berikutnya itu sumber-sumber hukum dagang. Jadi sumber-sumber hukum dagang ini terdiri dari yang pertama itu ada KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur hubungan antar individu termasuk perjanjian jual beli dan utang piutang. Nah, yang kedua itu ada KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur secara khusus mengenai perdagangan dan perusahaan. Nah, yang berikutnya itu ada undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen. Nah, yang berikutnya itu ada perjanjian internasional seperti perjanjian WTO dan unilateral yang mengatur perdagangan antara negara. Sengketa dagang dapat diselesaikan melalui pengadilan, tetapi banyak pelaku usaha memilih penyelesaian di luar pengadilan. Jadi seperti arbitrase dan mediasi karena lebih cepat dan fleksibel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kontrak dagang. Jadi, kontrak dagang adalah perjanjian tertulis atau tulisan yang mengikat dua pihak atau lebih untuk melakukan pertukaran barang atau jasa dalam kegiatan bisnis. Nah, jadi ada beberapa elemen penting dalam kontrak dagang. Yang pertama, kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat. Nah, definisi dari kesepakatan yaitu kesepakatan adalah persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Ini berarti semua pihak harus setuju dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak. Nah, selanjutnya itu ada juga proses dalam kesepakatan. Jadi, kesepakatan biasanya dicapai melalui negosiasi di mana pihak-pihak membahas dan menyetujui berbagai aspek kontrak, seperti harga, kualitas barang atau jasa, waktu pengiriman, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu pentingnya kesepakatan. Jadi, tanpa kesepakatan yang jelas, kontrak tidak dapat dianggap sah. Jadi, kesepakatan juga memastikan bahwa semua pihak memahami dan menerima tanggung jawab dan hak mereka. Nah, yang kedua itu adalah objek yang jelas, sah, dan tidak melanggar hukum. Jadi, objek kontrak adalah barang atau jasa yang menjadi subjek dari perjanjian. Nah, objek ini harus jelas, sah, dan tidak melanggar hukum. Selain itu, objek harus dapat diidentifikasi dengan jelas dan memiliki nilai ekonomi. Misalnya, dalam kontrak jual-beli, objeknya adalah barang yang dijual. Jadi, objek tidak boleh melanggar hukum atau kebijakan publik. Misalnya, kontrak menjual barang ilegal tidak sah. Berikut yang ketiga itu adalah kausa yang halal. Jadi kausa adalah alasan atau tujuan di balik pembuatan kontrak. Kausa harus sah dan tidak bertentangan dengan hukum atau moralitas. Nah, contohnya kontrak yang dibuat untuk tujuan yang sah, seperti menjual barang atau menyediakan jasa, memiliki kausa yang halal. Sebaliknya, kontrak yang dibuat untuk tujuan ilegal seperti penipuan tidak sah. Jadi, pentingnya kausa yang halal memastikan bahwa kontrak dibuat untuk tujuan yang sah dan dapat dipertahankan di pengadilan jika terjadi sengketa. Selain itu, kausa yang halal artinya kontrak tersebut dibuat atas dasar tujuan yang sah. Kontrak dapat berupa perjanjian jual-beli, kontrak kerjasama, perjanjian distribusi, dan lainnya. Dan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat terjadi sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan atau arbitrase. Jadi, penggunaan kontrak yang jelas dan terstruktur sangat penting untuk mencegah perselisihan di kemudian hari. Yang berikut, peran teknologi dalam hukum dagang. Transaksi yang dulunya dilakukan secara langsung, kini bisa dilakukan secara digital. Beberapa perubahan yang diatur dalam hukum dagang meliputi: yang pertama, transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk pengakuan terhadap tanda tangan elektronik dan bukti digital. Yang kedua, perlindungan konsumen dalam transaksi online memastikan hak-hak konsumen terlindungi seperti halnya dalam transaksi konvensional. Dan yang ketiga, tantangan perlindungan data pribadi dalam dunia digital yang menjadi perhatian utama dalam peraturan hukum modern. Peran teknologi juga memungkinkan bisnis lebih cepat berkembang, tetapi memunculkan risiko baru seperti keamanan siber dan penipuan digital yang juga diatur oleh hukum dagang modern.